Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Langi dengan NIM C1K018048 dari Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas mengenai desain dan konstruksi kolam ikan untuk memenuhi tugas dari praktikum rekayasa aquaculture. Dalam mendesain kolam, kita perlu memperhatikan lahan yang akan kita gunakan, apakah sesuai untuk budidaya atau tidak, kemudian alat dan bahan, serta biaya yang digunakan. Di sini kita akan bahas mengenai desain kolam terpal dengan bentuk bundar. Desain kolam terpal dengan bentuk bundar tahap pertama adalah mendesain outline. Dalam mendesain outline kita harus memperhatikan saluran pembuangan, posisinya bagaimana, harus tinggikah atau harus rendahkah dari dasar tanah kolam. Dalam pembuatan saluran outlet kita harus memperhatikan ketinggian outlet yang kita buat. Ketinggian yang dimaksud adalah kita harus memasang pipa saluran lebih rendah dari dasar kolam supaya dalam pengeluaran air atau pembuangan air dapat dilakukan secara maksimal. Menurut Payara 2014 mengatakan bahwa jalur outlet merupakan jalur air dari kolam ke pembuangan. Bila terlihat dari fungsi bak kolam, maka pada umumnya atau normalnya air tidak boleh keluar dari kolam. Berdasarkan posisi bak kolam yang lebih tinggi dari bak pembuangan, maka pada kondisi normal valve akan tertutup atau valve to open. Desain mekanik outlet sama dengan desain mekanik inlet. Dalam pembuatan saluran outlet kita memerlukan bahan seperti pipa L, pipa T, pipa setengah inci. Kemudian pipa L itu dibagi menjadi dua, yaitu pipa L dengan ukuran setengah inci dan pipa L dengan ukuran 3 inci. Kemudian pipa T dengan ukuran 1,5 inci. Kemudian pipa 3 inci. Saluran outlet dibuat dengan menyambungkan beberapa pipa yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian ditutupi dengan tanah bagian pipa untuk melindungi pipa dari faktor luar seperti kerusakan dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah persiapan dasar kolam. Karena kita membuat kolam berdasarkan terpal dengan berdindingkan besi, jadi kita menggunakan terpal sebagai dasar kolam. Sebelum digunakan, terpal harus dibersihkan terlebih dahulu supaya nantinya kolam sebelum digunakan sudah dalam keadaan bersih dan tidak ada bakteri yang menempel yang akan menyebabkan penyakit pada ikan dan sebagainya. Setelah terpal terpasang sebagai dasar kolam, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah terpal terjadi kebocoran atau tidak dengan cara menambahkan air atau mengisi air pada kolam, lalu diberi tanda pada bagian yang bocor dan ditambal menggunakan lem khusus. Menurut Mustajib DKK 2018 mengatakan bahwa kolam harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum air dimasukkan. Persiapan lahan meliputi pengeringan kolam, pengecekan kondisi kolam, apakah bocor atau tidak, dan perbaikan konstruksi kolam. Tahap selanjutnya adalah pembuatan dinding kolam. Dinding kolam yang kita buat yaitu menggunakan karpet tebal, kemudian pada akhir kegiatan nanti kita akan menyusun batako yang diberi semen untuk memperkokoh dinding kolam. Terpal diikat dan dipasang menggunakan kawat supaya tidak terlepas saat melakukan budidaya. Menurut Febriani dan Pindo 2018 mengatakan bahwa kolam terpal dengan dinding batako dengan menyusun batako membentuk fondasi atau pematang kolam dengan ketinggian yang diinginkan. Karena kerangka kolam berbahan dasar besi, jadi di bagian tepi atas kolam kita harus melapisinya dengan menggunakan selang yang telah dibelah dua.
tapi tidak sampai putus. Gunanya untuk melindungi bagian sisi kolam agar tidak tajam, sehingga lebih aman dalam melakukan budidaya. Itulah tadi penjelasan mengenai proses-proses dalam pembuatan atau mendesain konstruksi kolam ikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.